Saudara kembar. Farel memperhatikan Sila seorang, sementara Sila tidak bisa syuting, malah sutradara menunda syuting Sila karena Farel datang secara tiba-tiba. Sila berdecak tak suka, ia menatap tajam Farel yang membuat pekerjaannya ditunda. Ia berjalan ke arah Farel. "Bisakah Om pulang saja?" usir Sila bersidakap dada. "Aku? Kamu mengusirku sayang?" tanya Farel palsu. "Iya, Om datang tidak diundang. Aku mau dengan segala hormat pergi dari sini," jawab Sila. Sementara Farel palsu terkejut, ia tidak menyangka kekasih Farel memiliki sifat seperti ini. Bukannya senang dengan kedatangannya, malah mengusirnya seperti tamu yang tak diinginkan kedatangannya. "Kenapa sayang?" tanya Farel itu mendekat. "Pergi," usir Sila kini berwajah datar. "Sila sayang," panggil Farel membuat Sila terkejut. "Apa?" saut Sila mendengar panggilan Farel. "Kamu tidak marah?" "Silaku sayang," senyum pria tampan itu. Sila menatap kekasihnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia menggeleng-geleng kepalanya. "Dia bukan Om Rafan," batin Sila. "Jika ada yang memanggilmu seperti itu, artinya pria itu bukan aku sayang. Maharani adalah panggilan sayangku padamu." Ingatan Sila mengenai kata-kata Farel. "Pergi," usir Sila berubah dingin seketika. "Sayang." Farel mendekat dan Sila menepis tangan Farel saat menyentuhnya. "Aku bilang pergi," usir Sila menggema hingga semua orang melihat ke arahnya. Farel terdiam, ia tidak mengerti mengapa Sila seperti itu. Sila menatapnya seperti melihat hantu padahal sebelumnya baik-baik saja. Entah di mana letak kesalahan pria tampan ini. Jika dilihat secara baik-baik, pria ini memang sangat mirip dengan Farel. Bahkan benar-benar terlihat seperti Farel, namun Sila sangat mengenal kekasihnya itu. Dari awal kedatangan pria ini tidak menyamar seperti yang dilakukan Farelnya, sudah membuatnya heran, ditambah lagi panggilan pria itu membuatnya semakin yakin pria ini adalah pria yang ia temui malam itu, pria yang merembut hadiahnya. Farel berbalik pergi saat Sila berbalik menjauhinya. Ia berjalan cepat untuk merenungkan kesalahannya, hingga ia tak sengaja menabrak seseorang. "Apa kau jalan tidak pakai mata?" bentak Farel palsu ke pria culun itu. Farel asli berubah seperti pria menyedihkan, menunduk mencari kacamatanya. "Maafkan saya, Tuan." Farel asli melihat ke arah Farel palsu. "Benar-benar sangat mirip denganku," batin Farel asli. "Minggir." Farel palsu menepis tubuh Farel yang menyambar menjadi Leo. Leo sengaja terlihat lemah hingga tubuhnya membentur dinding. Farel palsu pergi dengan rombongannya. Di dalam ruangan istirahat Sila menggigit kukunya dan bergumam sendiri. Siapa pria itu? Kenapa dia sangat aneh? Wajahnya begitu mirip dengan Om Rafan. Bahkan aku sampai tertipu. Aku pikir aku melihat hantu, tapi siang hari begini tidak mungkin dia hantu, gumam Sila. Sila menggigit kukunya dan mengoceh tak percaya sosok pria yang memiliki wajah seperti kekasihnya. "Tuan, Pipi tampak kaget melihat kedatangan Farel dengan penampilan culunnya. Farel meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya dan hal itu membuat Pipi terdiam. "Aku masuk?" Farel dibalas anggukan oleh Pipi. "Ceklek, kenapa masuk Kak? Aku masih ingin sendiri." Kesal Sila berbalik menatap pelaku dan matanya melebar melihat Farel dengan penampilan culunnya. "Om." Sila berdiri tegak menatap pria itu, benar kekasihnya atau tidak. "Maharani," bisik Farel berjalan ke arah Sila. Sila berkaca-kaca seketika, ia berlari ke arah Farel dan memeluk pria itu yang kini ia yakini adalah kekasihnya yang sesungguhnya. "Kemana aja Om, aku takut," racau Sila di pelukan Farel. Farel membalas pelukan Sila dan terus saja tanpa henti mencium puncak kepala Sila. "Maafkan aku sayang, aku melihatnya secara langsung dan kini aku percaya dia memang sangat mirip denganku," bisik Farel. Sila melepaskan pelukannya dan mendongak menatap Farel. "Maksud Om melihat pria yang mirip dengan wajah Om tadi?" "Iya sayang, tadi malam aku bertanya pada papiku dan dia memang mengakui aku punya saudara kembar yang hilang di rumah sakit," jelas Farel membuat Sila semakin kaget. Apa?" Sila melebarkan matanya semakin kaget saja. "Maafkan aku sayang." Farel memeluk Sila seakan membuatnya merasa bersalah telah membuat Sila menangis karena takut.
Jika dia memang kembaran Om, artinya dia memang saudara kandung Om dong, tanya Sila. Iya sayang, dia abangku, jawab Farel. Sila mengangguk-angguk. Lalu kenapa dia menyamar Om? Kenapa dia menyamar sebagai Om? Tanya Sila penasaran. Kamu tidak takut sayang? Tanya Farel. Awalnya aku takut karena aku pikir melihat hantu, tapi karena Om tadi menjelaskan dia itu saudara kembar Om yang hilang, artinya dia manusia kan? Aku tidak takut lagi, jelas Sila sambil nyengir. Farel tersenyum dan mengecup bibir Sila yang memejamkan matanya seketika. Sila tersenyum saat matanya beradu pandang dengan Farel. Bibir mereka kembali bertaut mesra. Sila melingkarkan tangannya di leher Farel. Kemarahannya tadi seakan sudah hilang ditelan angin. Saat mendengar penjelasan Farel, ia tidak tahu masalah keluarga Farel, tapi ia yakin pasti masalah serius, dan Sila juga percaya Farel tidak ingin membahasnya. Oh, ceritanya begitu. Sila di dalam mobil bersama Farel mengangguk-angguk. Pipi di depan juga tak kalah terkejut. Ia tidak menyangka ada pria lain yang sangat mirip dengan Farel, karena pria itu memang saudara kembar Farel yang hilang. Farel merebahkan kepalanya di pangkuan Sila. Kepalaku pusing memikirkan abangku sayang, gumam Farel. Iya Om istirahat saja, aku akan mengantar Om pulang, jawab Sila tersenyum. Farel menyunggingkan senyumnya karena mendengar Sila akan mengantarnya pulang. Seolah Farel tidak bisa minta dijemput, tapi inilah Farel yang sangat bahagia berada di dekat Sila. Farel dengan mudahnya tertidur di pangkuan Sila. Tadi malam Farel tidak bisa tidur dengan nyenyak saat tahu cerita saudara kembarnya. Sila, bisik Pipi. Biar aja Kak, Om kayaknya kelelahan banget deh, bisik Sila mengelus kepala Farel. Pipi mengangguk. Alhasil, Jessie yang baru datang melihat mobil Sila mendengar penjelasan Sila dan Pipi dengan bahasa bibir. Akhirnya ia percaya sambil tersenyum manis. Ia pergi, membiarkan putranya istirahat di pangkuan manis Sila. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tanpa sadar hari sudah gelap dan Sila serta Pipi tertidur pulas di dalam mobil. Farel membuka matanya dan hal pertama yang ia lihat adalah Sila yang tertidur. Sayang, gumam Farel tersenyum lembut. Farel bangkit dari tidurnya di pangkuan Sila. Gerakan Farel membuat Sila terbangun. Om udah bangun? Tanya Sila dengan suara khasnya bangun tidur. Maaf sayang, aku ketiduran, kenapa tidak membangunkanku Hem? Tanya Farel dengan lembut. Sila tersenyum lalu memeluk Farel dengan manja dan memejamkan matanya. Sekarang Om tanggung jawab, aku sangat mengantuk, kata Sila. Farel terkekeh lalu mencium mesra kening Sila, tanpa memikirkan apa-apa lagi yang membawa Sila masuk ke mansionnya, dan Pipi dibangunkan olehnya supaya berjalan sendiri.